Tuhan memperhatikan tetesan air mata setiap orang yang hidup takut akan Dia. Dalam pencobaan, dalam persoalan, Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah berkat
bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami ya Bapa di sorga. Allah Roh Kudus akan mengurapi kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Bapa di sorga. Urapilah hamba-Mu ya Bapa untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masih menghirup nafas kehidupan pemberian Tuhan ini, kita harus menyadari sungguh bahwa ini adalah kesempatan hidup yang sangat luar biasa. Dan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini tidak boleh kita sia-siakan. Kita harus mempergunakan kesempatan hidup saat ini untuk memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Lalu kita mengambil keputusan untuk merubah diri menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Saudaraku, ini merupakan pergumulan hidup yang terutama yang harus kita gumuli lebih daripada pergumulan hidup apapun. Pergumulan hidup untuk benar-benar berkenan di hadapan Bapa itu adalah pergumulan hidup yang terutama yang harus kita gumuli sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hanya persoalan makan, minum, dan pakai, artinya persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, dan berbagai persoalan hidup lainnya yang sedang kita hadapi, seharusnya semua itu bisa kita atasi. Sebab kalau hanya masalah ekonomi, asal kita mau bekerja keras, kita bertanggung jawab dengan hidup ini, maka percayalah, semuanya pasti bisa teratasi. Masalah kesehatan, asal kita hidup benar, kita jaga pola makan yang baik, olahraga yang cukup, ya, semua itu bisa juga teratasi. Kita rubah cara hidup kita. Jadi tidak ada satu persoalan apapun yang lebih berat dari persoalan hidup yang sesungguhnya, yaitu bagaimana kita harus berjuang setiap hari untuk hidup benar di hadapan Tuhan, berjuang setiap hari untuk tetap ada di dalam kesucian kekudusan Allah, berjuang setiap hari untuk bisa ditemukan Tuhan menjadi pribadi yang berkenan. Ini persoalan utama yang harus kita gumuli, dan ini tidak gampang, saudaraku. Sebab kita harus berubah, meninggalkan cara hidup kita yang lama, dan kita harus mengambil keputusan untuk hidup di dalam kehidupan yang baru.
Nah, kehidupan yang baru itu yang seringkali saya sampaikan selama ini. Hidup yang sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya, di dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Setiap detik, kita harus memeriksa hati dan pikiran kita, menjaga setiap sikap, perkataan, perbuatan, tindakan kita, supaya itu semua benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, persoalan yang paling utama itu adalah bagaimana kita harus berjuang supaya hidup kita ditemukan Tuhan berkenan di hadapannya. Kenapa? Ketika kehidupan kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka dapat dipastikan Tuhan tidak akan pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Itulah kenapa kita harus sungguh-sungguh bergumul untuk hal ini, saudaraku. Kita bergumul supaya Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran. Kita berubah, lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga dan tidak ada yang lain. Ingat saudaraku, kekudusan hidup itu tidak bisa terjadi secara instan. Kekudusan hidup itu baru bisa terjadi ketika setiap detik waktu hidup yang kita miliki, kita terus periksa keberadaan hidup kita. Apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Kalau tidak, kita mulai berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu saya harus katakan bahwa kita harus berani melihat kesempatan hidup hari ini adalah kesempatan terakhir bagi kita hidup di dunia ini. Sebab kalau kita tahu bahwa hari ini adalah kesempatan terakhir bagi kita ada di dunia ini, kita akan menjaga hati, kita menjaga sikap, kita menjaga perkataan, perbuatan kita, supaya dari setiap detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, kita tetap hidup di dalam kesucian, kita tetap hidup di dalam kekudusan, dan kita tetap akan berjuang untuk tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa lagi di hadapan Tuhan. Kenapa ini harus kita perjuangkan lebih dari apapun? Karena kita ini anak-anak kerajaan. Kita memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kalau kita tahu Bapa di sorga itu kudus, ya kita harus berjuang untuk kudus. Jangan bermain-main lagi dengan hidup ini. Saudara tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba bagi saudara. Bisa saja terjadi hari ini, saudaraku. Itulah kenapa saya katakan, pikirkanlah bahwa hari ini adalah hari terakhir engkau hidup di dunia ini. Persiapkan hidupmu sungguh-sungguh, sebab kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Kita akan menghadap Bapa, dan Bapa menghakimi dengan tidak memandang muka. Ingat, saya sudah sering katakan bahwa Allah tidak dapat melanggar hakikatnya sebagai Allah yang adil. Dosa tetaplah dosa, di mana firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Artinya Allah akan tetap menghakimi dengan penuh keadilan sekalipun kita menyebutnya Bapa. Saudara, ini pergumulan hidup terberat di dalam kehidupan kita. Kita harus gumuli ini dengan sungguh-sungguh. Berjuang untuk tetap menjaga hidup ada dalam kesucian kekudusan Allah. Saudaraku, sekali lagi,
Berpikirlah bahwa hari ini hari terakhir kita ada di dunia ini. Milikilah rasa gentar di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau saya menghadap Tuhan, saya ada di dalam keadaan tidak berkenan? Dia Allah yang adil. Dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Itu semua yang harus kita pikirkan, supaya kita berjuang untuk hidup benar di hadapan Bapa. Dan Allah Bapa di sorga bisa menemukan kita sebagai anak-anaknya yang hidup takut akan Dia selama kita ada di dunia ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyadarkan kami bahwa pergumulan hidup kami yang terutama di dalam kehidupan kami adalah bagaimana kami harus menjaga kehidupan kami supaya tetap berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami mau berjuang untuk terus hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, supaya kehidupan kami boleh ditemukan seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.